Tapi mungkin aku sempat mau ini ya, aku sempat kemarin nonton itu Sudah Malah epilog Calon Narang. Di Solo. Solo. Di Solo. Bela-belain ke Solo ya. Itu sebenarnya karena produsernya sih. Iya. Nggak cuma cerita aja, karena disitulah aku nih orangnya nggak pernah mau nonton yang sifatnya kayak daerah budaya itu. Kadang-kadang memang sempat diajak ya sama warga Jemaat, Bu nanti di sini ada reog gitu. Tapi kan itu katanya tuh sampai semalaman suntuk itu kalau reog itu kan. Jadi memang belum sampai nonton itu waktu di Ambarawa. Nah ini kemarin memang karena selain juga memang karena mas produsernya ya Nicholas Saputra sampai bela-belain untuk bisa hadir, dan memang itu kalau mau lihat itu baru satu aja ya, Sudah Malah ya. Epilog Calon Narang itu baru satu aja itu aku ngeliat pagelaran itu indah banget. Dan memang juga didukung teknologi ya, dia punya lighting, setting semua, dan penari-penarinya itu memang orang-orang Bali ya kan. Itu tadinya biasanya tarian-tarian itu atau pentas drama itu biasanya dilakukan di kampung-kampung. Nah tapi akhirnya kemudian dibawa oleh orang-orang yang kemudian bisa menayangkan itu di Solo. Dan itu sangat bagus sekali tariannya semua, dan kami cuma mendengar tuh bahasa Kawi. Ya memang ada terjemahannya sedikit-sedikit, tapi dibilang tenang aja pasti bisa ngikutin lah dia bilang gitu, tanpa harus memang kita terjemahin semuanya ya. Dan memang itu bagus, dan di situ kita takjub memang yang namanya itu padahal dari satu daerah saja ya, tapi memang di situ udah kelihatan banget begitu luar biasa karya sastranya. Itu kan Sudah Malah itu artinya air penyucian begitu. Jadi benar-benar dia menceritakan tentang orang yang kemudian karena ya mungkin bukan orang ya, tapi pokoknya cerita itu bicara sosok gitu ya, yang kemudian ditipu, akhirnya dia marah, jadi semesta itu jadi berantakan gitu, sehingga butuh adanya penyucian begitu. Ya mungkin kurang lebih begitu ya. Kalau salah cek aja sendiri ya. Pesan moralnya itu supaya kita juga hargai alam gitu kan ya. Ternyata apa yang kita bikin itu berdampak pada alam gitu ya. Jadi itu, dan itu ditayangkan dalam pentas seni yang luar biasa. Itu baru satu daerah. Aku membayangkan ini kalau ada juga penayangan pentas seni dari yang daerah lain, itu dan kebayang ya, itu biasa kita obrolin kalau kita ngumpul sama-sama teman-teman kebanyakan kita itu kan berada di tempat yang berbeda-beda. Benar. Satu tempat aja, satu pulau aja tuh bisa banyak sekali kebiasaan, tradisi masing-masing tempat, dan kalau kita ngumpul itu banyak sekali yang kemudian bisa dipelajari. Ada bahkan kemudian budaya-budaya itu menjadi pelajaran juga untuk kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat. Lalu banyak kultur-kultur pop culture ya belakangan ini yang kemudian muncul, yang tadinya kita sangat anti terhadap perubahan atau mungkin selalu bilang generasi sekarang kok begini dan begitu. Mungkin masing-masing punya minat ya. Ada yang mungkin dengan seni yang dari daerah sendiri, ada yang pop culture, ada yang mungkin ngikut K-pop, tapi pasti rasanya rasa Indonesia ya. Pasti ada. Makanya jangan sampai kita anti terhadap yang gitu-gitu juga. Setidaknya mereka punya media, punya wadah untuk mengembangkan diri, mengapresiasi diri, ya nggak apa-apa juga. Termasuk ketika Usi bahas soal Abang Nicholas Saputra itu, aku jadi keinget itu waktu yang sama kayaknya dengan aku pergi nonton Awe ya. Nah, stand up comedy Indonesia juga kan gitu sih. Dia punya ciri, memang itu dari luar. Tapi ciri khas kita adalah komunitas. Karena ternyata tiap daerah itu senangnya ngumpul. Kita tuh senangnya ngumpul, berbagi, sharing, guyup gitu. Yang kemudian pada akhirnya ini jadinya memang mungkin budaya luar, datang dari luar, kesenian itu, tapi kemudian dia jadi milik kita. Rasanya Indonesia. Aku kemarin sayangnya nggak berangkat ya ke Jakarta 22 Juli kan sebenarnya final tournya di Jakarta. Final tournya ya di Jakarta ya. Dan kalau aku lihat dari repost-repostnya Awe itu, teman-teman Awe itu stand up comedian lah ya, ya gitulah ya. Dia tuh buka dengan gua anak Bekasi gitu kan. Dia bilang kalau Panji bikin dia bikin di tim 1.200 penonton. Jadi kan dia popang, judulnya kan What's My Age Again itu kan judul lagunya Blink-182. Terus kemudian ditutup dengan Rocket Rockers.
band popangnya Indonesia lah. Itu megah banget. Lalu dia cuma bilang gini, aku lihat banyak kesimpulan ya. Ada satu kesimpulan yang memang di-share banyak orang, tapi aku lihatnya dia bilang bahwa kalau yang Panji sama Ernest kan memang sudah artis duluan, lalu manggung di tim itu udah ya lumrah lah. 1.200 orang nonton oke lah. Tapi dia anak Bekasi yang kita sering ngolok-olok. Orang Jakarta kan tempat buang anak lah apa segala macam. Kalau gue bisa, lu yang dari Bekasi juga pasti bisa. Jadi kan dari situ tuh ada sebuah pride of Bekasi kan ya, sebuah kebanggaan pada daerah, dan itu sah-sah saja asal demi kemajuan. Lalu memang ada bagian yang menarik mungkin di luar konteks kita, tapi dia bilang gini, dan semua orang ngutip, termasuk teman-teman komika tuh ngutipnya gini, mungkin kadang-kadang tuh kita jadi aktor utama di filmnya kita. Tapi kadang-kadang juga kita jadi pemeran figuran di filmnya orang lain. Dalam posisi seperti itu, ketika aku baca itu aku langsung ingat, iya ya, sefiguran-figurannya kita mainkan peran sebaik-baiknya supaya filmnya jadi bagus. Termasuk ketika kita ngobrol gini, apa sih kita ngobrol soal Indonesia? Siapa sih kita mau berubah seperti apa Indonesia kita ngomong gini doang. Tapi kan setidaknya ada 1-2 orang yang, atau kita berdua yang setidaknya tersadarkan kalau buka-buka lagi yang kita share kan orang tag kita terus kita lagi ngomong itu ya, kita pernah ngomong itu ya. Itu menyadarkan kita juga bahwa ternyata kita juga punya peran kok, sekecil apapun minimal itu. Menyuarakan lah ya. Karena kadang-kadang gini juga Pet, bisa aja orang juga nggak punya kebanggaan ya, misalnya buat Indonesia sendiri ya, karena nggak mau tahu. Ya itu mungkin karena bisa disaji juga dia sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi yang penting menurut, kan kadang-kadang ada orang yang punya pemikiran gini, yang penting gue hidup lah, gue kerja, gue dapat uang, gue bisa nikmatin dan padahal bicara keutuhan kita ini nggak hanya bicara soal diri kita sendiri, perut kita sendiri gitu ya, tapi keberadaan kita di dalam satu komunitas, di dalam satu masyarakat, bahkan juga di dalam satu negara. Itu bicara tentang orang yang mungkin nggak mau tahu, tapi mungkin ada juga yang tahu, tapi ya udah yang penting tahu. Karena gini, aku nggak tahu ya, Diko pernah ngecek nggak? Kan kadang-kadang banyak yang ngomongnya konten-konten kreator gitu, yang dia asal minta ini dan baru aja sila ke ini yang Pancasila itu nggak ada ya. Kalau memang karena kaget nggak apa-apa ya, tapi kalau karena nggak tahu tuh kan kayak bahkan apakah tentang Pancasila atau tentang sila ketiga persatuan Indonesia, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah ya kalau kaget kayak begitu. Itu kan ya mungkin karena dia mau bikin konten ya, tapi kan jengkel gitu ya, kita masa sila ketiga nggak tahu sih gitu. Sedangkan aku aja pengalaman lah, Miguel mungkin kelas 1, kelas 2 itu kan udah belajar tentang sila-sila itu aja. Kalau dia udah hafal tuh, ayo harus hafal, ini adalah dasar kehutanan Tuhan. Kayak gitu. Jadi karena bisa juga orang begitu, nama-nama tokoh tokoh pahlawan dari ini. Bahkan beberapa baru ini juga yang beredar itu ini ya, yang AI foto-foto pahlawan kalau dibikin yang ternyata cakep-cakep semua, kita punya pahlawan-pahlawan pejuang negara ini gitu. Betul. Nah itu yang kemudian pada akhirnya kita kehilangan tokoh ya, apalagi kalau kita tarik ke agama Kristen misalnya. Kalau kita lihat dulu betapa dekatnya orang-orang Kristen dengan para pemimpin bangsa, jadi orang kepercayaan. Betul. Nah, kenapa sekarang nggak gitu? Kenapa gereja kemudian betul kita nggak perlu manut pada apapun? Kalau dulu kan kayaknya karena butuh ya, kebutuhan dan lain sebagainya. Kita sekarang sudah mandiri, kita menjadi gereja yang mandiri. Tapi kan bukan berarti kita lantas jauh dari negara dan segala kebijakan-kebijakannya kita nggak peduli. Yang penting urusan gereja Tuhan selesai. Padahal kehadiran gereja juga ada di tengah-tengah dunia. Aku juga PR besarku untuk diriku sendiri gitu ya. Aduh, sejauh mana ya aku peka, lalu kemudian bisa menyuarakan, setidaknya kayak apa yang menjadi hak kita ya kita suarakan. Betul. Dan kewajiban kita lakukan. Betul. Kan begitu.
Aku seneng banget Bung Harli lah ya kalau yang dekat dengan kita suhu. Ya kalau Pendeta Hariman Patiana Kota sudah baru DTH ya ya dokter sudah ya. Nah itu kan orang-orang yang memang ya dan ada banyak sebenarnya. Dulu Pendeta almarhum Eka Dharma Putra yang sangat dekat dengan negara, yang sangat dekat dengan politik, bukan berarti politik praktis ya, tapi dia bicara soal bagaimana kemudian gereja hadir lalu memberi kontribusi lewat daya kritis. Lalu kritik yang kemudian ada solusinya, bukan cuma sekadar nggak suka aja, tapi nggak sukanya kenapa? Yang ini pemimpin ini bagaimana? Kalau kita lihat statusnya itu ya nggak kayak kita ya. Status kita itu foto-foto. Ya teman-teman ya memang pelayanan mulu. Ya. Jadi jadi akhirnya mau nutrisi di otak kita udah habis mikir tapi ada bagian-bagiannya lah ya. Tapi kita dukung yang gitu-gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang aku selalu ngutip kutipannya pernyataannya Panji Pragiwaksono. Dia bilang yang soal silakan pilih perjuanganmu kan. Hanya ada 2 tipe orang yang berjuang. Yang pertama menuntut perubahan, yang kedua menciptakan perubahan. Silakan pilih perjuanganmu, dia bilang gitu kan. Ya juga kadang-kadang kita nuntut perubahan. Banyak nuntutnya dibandingkan kita ambil bagian dan melakukan sesuatu untuk adanya perubahan ya. Sementara kita nuntut, ada orang lain yang sudah banyak sekali kontribusi untuk bangsa ini yang dan bahkan nggak terekam ya. Maksudnya bukan terekam, nggak terekspos ya. Tapi ternyata ada banyak orang yang sudah bekerja untuk menjaga kelestarian alam kita gitu ya. Pembangunan mereka sudah kemana-mana, bahkan banyak sekali kalau teman-teman lihat animator itu kalau film-film lalu kita di bioskop banyak sekali film-film luar tuh juga ada nama-nama orang Indonesia betul di dalamnya. Jadi aku tuh paling senang kalau nonton tuh pasti nunggu akhirnya. Siapa tahu ada nama yang bikin animator Kak Susilo. Susilo pilihnya ya. Itu langsung tuh ketahuan orang Indonesia tuh sudah.